Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci, NIM 1805302 dari Pendidikan Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan membuat suatu bentuk video pembelajaran yang dimana mata pelajaran yang saya ambil yaitu Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 12 dan saya memilih satu KD yang mana KD-nya 3.12 yaitu menerapkan media promosi pemasaran untuk pemasaran online. Langsung saja ke videonya. Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Baiklah, hari ini kita akan membahas mengenai materi mengenai media promosi pemasaran yaitu dengan KD 3.12 yaitu menerapkan media promosi pemasaran untuk pemasaran online. Jadi langsung saja ke pengertiannya, yaitu media promosi untuk pemasaran online. Pengertian dari pemasaran online atau marketing online adalah salah satu model pemasaran yang sangat bergantung dengan media internet. Jadi penerapannya seperti menggunakan media sosial sebagai alat promosinya. Kan banyak tuh sekarang online shop yang menggunakan seperti Instagram sebagai media promosi, dan banyak sekali sekarang di Instagram itu, di media sosial manapun seperti Facebook, Instagram, atau bahkan WhatsApp, yang mana orang menggunakan platform itu sebagai alat promosinya, sebagai tempat dia berjualan begitu kan. Jadi ataupun banyak juga dari online shop itu menggunakan website sebagai landing page dari perusahaan tersebut, sehingga saat ini sangat marak sekali penjualan-penjualan yang dilakukan oleh beberapa orang, baik itu kelompok ataupun individu, dalam melakukan penjualan online tersebut, karena saat ini sangat mudah sekali orang untuk dapat menggunakan atau membuka online shop tersebut. Misalnya dia mengambil barang dari orang lalu dia menjualkan, atau dia hanya menjualkan saja gitu kan. Jadi banyak sekali dan sangat mudah sekali hanya dengan menggunakan handphone sebagai media utamanya untuk menjual atau mempromosikan suatu produk tersebut. Selanjutnya mengenai tujuan dari pemasaran online. Adapun tujuannya yaitu menangkap pengguna internet untuk menuju ke penjualan produk dan jasa perusahaan. Selanjutnya, menyebarkan informasi produk dengan menggunakan media online dan internet. Selanjutnya, tujuan selanjutnya mengenai yaitu menciptakan branding image perusahaan kepada pelanggan secara online. Jadi untuk ajang branding juga gitu kan. Jadi misalnya perusahaan tersebut dia mempunyai produk yang unggul daripada pesaing-pesaingnya, sehingga dapat menaikkan citra dari produk tersebut ataupun citra dari perusahaan tersebut untuk dapat bersaing dari para pesaing-pesaingnya. Selanjutnya ada manfaat dari pemasaran online. Manfaatnya yaitu mencari pelanggan atau konsumen lebih dari target daripada pemasaran model lama. Manfaat yang kedua, ya yang disebut seperti yang disebut tadi, yaitu efisiensi dan efektivitas promosi lebih baik dan cepat dengan menggunakan pemasaran online. Yang ketiga, tidak memakan budget yang berlebihan karena tidak perlu cetak banner atau brosur ataupun biaya transportasi marketingnya. Jadi memang banyak sekali manfaat yang dirasakan oleh pemasaran online ini. Selanjutnya, jenis media promosi untuk pemasaran online. Ada media sosial, email marketing, dan broadcast chatting. Yaitu media sosial seperti yang sudah disebutkan, seperti Instagram, WhatsApp, YouTube, Facebook, dan lainnya. Dan juga media sosial ini mencakup banyak sekali jenis platformnya, seperti yang sudah disebutkan tadi. Media sosial digunakan untuk promosi secara
soft selling, yaitu promosi secara tidak langsung, dan bisa membuat konsumen melakukan pembelian tanpa ada unsur pemaksaan gitu. Jadi konsumen tuh langsung tertarik dengan promosi yang kita lakukan dengan berbagai cara agar produk kita itu dapat dibeli oleh konsumen dengan berbagai hal-hal yang menarik atau produk kita itu unik sehingga dapat memikat hati konsumen tanpa ada unsur paksaan. Selanjutnya mengenai email marketing, bagi perusahaan besar biasanya menggunakan email marketing ini sebagai bentuk promosi yang dilakukannya. Dan juga untuk melakukan promosi sangatlah profesional dan banyak perusahaan yang menggunakan promosi menggunakan marketing ini karena memang dengan menggunakan email konsumen yang ditawarkan akan lebih tertarget tertarget lagi dan terkesan lebih profesional. Jadi ini sudah sangat, intinya itu sudah personal gitu antara perusahaan dengan konsumen. Lalu selanjutnya broadcast chatting. Media selanjutnya adalah dengan menggunakan broadcast di aplikasi chatting seperti WhatsApp, terus ada Telegram, Line, dan sebagainya untuk mengingatkan konsumen akan produk dan jasa yang kita tawarkan sebelumnya. Selanjutnya akan Ibu berikan contoh dari pemasaran online atau platform dari media pemasaran online itu sendiri seperti Shopee. Dan ini contoh dari Shopee. Selanjutnya Tokopedia. Dan ini contoh dari Tokopedia. Selanjutnya ada Bukalapak. Dan ini contoh dari Bukalapak. Dan semua dari platform ini tentunya dari anak-anak ibu semua pasti sudah pernah menggunakan salah satu ataupun semua dari platform ini sudah pernah menggunakannya. Habis ini ada contoh video yang akan ibu tampilkan mengenai apa sih untungnya media pemasaran online atau offline dan apa sih manfaatnya. Kenapa sih banyak saat sekarang ini orang menggunakan promosi secara online gitu, atau apa sih kekurangan dari pemasaran offline. Dan ini ada video yang akan ibu tampilkan dan nantinya akan menambah wawasan dari anak-anak ibu semua. Selamat menyaksikan. Di suatu pagi yang cerah, Andi dan Jessie memutuskan untuk memulai bisnis. Mereka memiliki ide yang sama-sama baik, tetapi dilakukan dengan cara yang berbeda. Andi memilih membuka toko serba ada, memilih lokasi yang strategis, dan memperkerjakan beberapa orang, menyebarkan flyer, brosur, dan juga beriklan di media lokal. Dan dalam beberapa minggu, Andi berhasil melakukan penjualan. Banyak pelanggan lokal yang datang berbelanja. Andi senang dengan apa yang dia raih, namun harus mengeluarkan biaya yang cukup besar dan penghasilan yang sangat rendah. Berbeda dengan Andi, Jessie memilih untuk membuka toko online untuk menjual barang-barangnya. Dia mempekerjakan penulis konten dan juga menginvestasikan modalnya di online marketing dan mendapatkan bantuan dari SEO dan email marketing. Jessie mengiklankan toko online-nya di beberapa website. Dan dalam beberapa minggu, Jessie berhasil melakukan penjualan. Banyak pelanggan datang dari berbagai negara. Jessie sangat senang dengan apa yang dia capai. Dengan pengeluaran yang rendah, namun mendapat keuntungan yang besar. Tahun pun berlalu. Andi masih menempati gedung yang sama, bersama pekerja yang sama, dan juga dengan strategi penjualan yang sama, dan pelanggan lokal yang sama. Pengeluaran tetap masih tinggi, dan keuntungan masih sangat rendah. Jessie pindah ke kantor yang baru, mempekerjakan orang lebih banyak, dan tetap mendapatkan pelanggan baru, dan terus melayani semua pelanggan dari seluruh dunia. Pengeluaran masih sangat rendah, dan penghasilan terus meningkat. Kemudian Jessie memutuskan untuk membuka toko online baru dengan berbagai macam produk. Suatu hari Andi dan Jessie bertemu lagi dan Jessie menjelaskan tentang strategi penjualan yang baru dan Andi pun menyadari kesalahannya bahwa penjualan secara tradisional tidak bisa mengantarkannya lebih jauh.
berpikir lokal tapi bergerak secara global. Andi pun mengikuti cara Jesse dalam memulai bisnis.